kalau saya bilang ya DPR paslon-paslon tidak mampu untuk berpikir melalui ketertiban logika dan mengabdikan pikiran itu untuk kandungannya jadi amalan, itu panjang tuh. Nah itu saya ganti dengan itu paslon-paslon yang dungu, itu maksud gitu. Jadi kata dungu itu jadi semacam penanda bahwa ada yang mesti diucapkan. Ada yang mesti diucapkan artinya ada yang ingin dipertengkarkan. Kan kalau Anda ucapkan sesuatu, Anda minta feedback, Anda minta Anda ditentang itu. Nah itu bedanya antara politik demokratis dan politik otoriter. Politik demokratis artinya ucapkan sesuatu untuk ditentang supaya kebenaran itu tidak membeku. Benar artinya cair, beku artinya dungu. Jadi orang yang tidak mau dikritik itu artinya dia membekukan otaknya. Otak yang beku itu dia bukan lagi manusia itu. Kan beda antara manusia yang bereksistensi dan manusia yang membatu. Otaknya cair apa tidak, itu dasarnya. Nah itu juga yang ingin kita bahas hari ini. Kenapa millennials itu takut untuk berpikir alternatif? Semua cari figur, apa namanya itu dalam psikologi, fear of missing out itu, FOMO. Kan itu yang terjadi di kalian kan. Saya tuduh aja kalian supaya kalian bantah saya. Tetapi sekali lagi, persahabatan pikiran itu dimaksudkan untuk mengembalikan ingatan kita pada janji kemerdekaan. Itu cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Jadi hanya demi itu saya ingin supaya Madiun itu betul-betul melek, tidak ditipu oleh statistik, tidak ditipu oleh hoax, tidak ditipu oleh mereka yang menginginkan anak muda itu tidak punya informasi. Nah mereka yang menyebarkan disinformasi itu artinya dia takut untuk berdebat. Oke, menarik ketika kita tadi Bu Rocky mengatakan bahwa setiap ucapan kurang lebih memang harus ditentang. Itu artinya memang apakah setiap ucapan, setiap ideologi yang memang tidak sesuai dengan kita itu memang harus kita pertentangkan gitu, Bu Rocky? Bukan tidak sesuai, setiap orang punya dalil. Setiap partai punya yang disebut paradigma itu. Misalnya Kim Plus, katanya paradigma apa? Kim Plus tuh gabungan dari kepentingan. Loh kepentingannya apa? Oh kepentingan sama. Tetapi kepentingan yang sama itu tidak didalilkan dari awal. Kepentingan yang sama itu terbentuk ketika ada pragmatisme. Beda kepentingan yang dibungkus secara ideologis dan kepentingan yang ketemu di jalan. Kan itu dasarnya kan. Nah sekarang kita mulai lihat bagaimana kepentingan yang ketemu di jalan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi dari awal perjalanan politik itu tidak dituntun oleh satu paradigm. Itu dasarnya tuh. Nah, kita ingin supaya kita mau larutkan soal-soal ini, bikin politik itu liquid, tidak beku tuh. Nah liquid artinya ada percakapan politik, ada dialektika, ada kontroversi, bahkan kontraversi. Jadi itu maksudnya. Dan tentu sebetulnya dari awal kita ingin supaya anak muda itu masuk dalam debat kontroversial. Nah apa itu debat kontroversial? Hunus akalmu, dihunus akalmu. Dengan cara itu akal yang tajam akan mencari juga akal yang tajam. Makin tajam itu. Nah itu yang kita sebut sebagai dialektika itu, makin lama makin tajam, makin halus. Nah kemungkinan itu bisa kita latih sebetulnya dari teman-teman sekarang. Jadi hilangkan keinginan untuk ya saling berkumpul untuk demi rasa aman itu. Dakilah gunung-gunung tinggi itu, bikinlah rumah di bawah gunung Vesuvius supaya setiap saat Anda tahu bahwa akan ada gunung itu meletus. Itu yang kita maksud. Dinamika generasi baru itu bukan dinamika rasa aman, tapi harusnya dinamika rasa marah, marah pada keadaan, marah pada masa depan yang enggak Anda nggak tahu masa depan apa nanti kan. Anda bayangin misalnya setiap kali saya lihat pilkada, pertanyaannya silahkan guru besar profesor ambil ke fishbowl, ambil terus dia baca tuh. Kadang-kala pertanyaan dibikin 2 minggu lalu, yang minggu ini udah kadaluarsa pertanyaannya. Kenapa nggak bilang misalnya oke, supaya fair, netral, tidak ada yang tahu bahwa ini pertanyaan dibuat kapan, disegel, masih disegel, ngapain masih pakai disegel? Jadi kita lihat bagaimana penampilan teknis di dalam panggung debat politik aja itu betul-betul nggak ada inisiatif, nggak ada inovasi, pusing. Guru besar
Ya, banyak guru besar yang juga akhirnya dia bocorin, padahal karena dia butuh uang kan. Jadi itu intinya. Jadi Anda misalnya anak muda Madiun bilang bahwa mulai tahun depan seterusnya pertanyaan politik tidak perlu dibuat oleh guru besar, cukup tanya pada ChatGPT. Nah gitu, lebih jelas itu kan. Ya, itu aja. ChatGPT ya, kalau bodoh kelihatan bodoh. Gitu. Oke. Nah, menarik juga bahwa kita melihat fenomena anak muda khususnya Gen Z ya, Bu Rocky. Bu Rocky melihat Gen Z atau anak-anak muda yang mungkin Gen Z itu lahirnya di 97 ya, 97 sampai ke atas lah. Ini sekarang seperti apa sih logika mereka dalam menangkap informasi, bagaimana akal sehat mereka bekerja, bagaimana mereka pada akhirnya menangkap informasi-informasi khususnya informasi terkait politik, Bung Rocky. Saya nggak lihat ada kejujuran pada anak muda yang disebut Gen Z itu. Kejujuran untuk menyatakan bahwa Gibran itu dungu. Gibran sebagai wapres, saya bilang Jokowi dungu dulu sebagai presiden. Diproses. Tapi itu kan menimbulkan keinginan untuk katakan yang jujur. Kita nggak ada urusan dengan personalitas, dengan hubungan personal kan. Jadi Gen Z itu kan Gen Z Anda hidup ketika Orde Baru sudah tumbang itu. Lalu orang bilang Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah digorok kepalanya. Ya gue yang numbangin Orde Baru, ya pasti. Kenapa dibandingin? Justru karena Orde Baru itu otoriter. Tahun 98 saya bawa mahasiswa saya di Semanggi itu, di Uber-Uber sama Brimob, kita masuk ke lapangan parkir bawah itu Atma Jaya, kasih kena peluru karet. Jadi kita lakukan itu untuk mengatakan bahwa dasar-dasar kehidupan berbangsa itu dimulai dengan kemarahan. Kalau saya marah saya caci maki, tapi saya caci maki figur publiknya bukan figur privatnya. Kenapa Pak Rocky hina-hina Presiden Jokowi? Kan dia lagi membangun demokrasi. Pak Rocky itu kalau zaman Harto udah hilang kepalanya. Tolol. Pak Jokowi itu tidak membangun demokrasi. Jokowi datang 2014. Demokrasi itu dari 2000. Dibikin nama Gus Dur, diteruskan nama Ibu Mega, dilanjutkan oleh mulai dari Pak Habibie, SBY. Jadi Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi, bukan dia yang bangun. Saya yang letakkan jalur demokrasi itu. Dan kita semua di dalam upaya untuk mengingat-ingat masa lalu itu nggak mau baca sejarah. Nah itu kedunguan kalian tuh kalau nggak baca sejarah. Sehingga oh iya mangut-mangut ya, iya ya zaman Pak Harto, Rocky Gerung udah pasti dipenggal kepalanya. Justru karena saya nggak mau dipenggal maka saya jatuhkan rejim itu. Begitu cara berpikirnya. Itu pentingnya membaca. Dan sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pahlawan. Benar nggak? Salah. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat. Itu namanya. Pahlawan tuh nggak mau diingat-ingat sejarahnya. Karena pahlawan lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui apa yang seharusnya dia buat. Dia nggak minta pujian tuh. Karena itu jangan ingat-ingat para pahlawan. Mereka udah baik di alam baka. Ingat-ingat para pengkhianat. Oke? Yes. Tepuk tangan dulu dong untuk Bung Rocky. Tapi menarik Bung Rocky bahwa Anda ini di beberapa penyampaian di beberapa media juga cukup berani untuk menyampaikan apa yang ada di. Tunggu, cukup berani. Iya, dengan diksi-diksi yang. Iya. Cukup berani itu artinya Anda masih meragukan. Berani banget ya, berani banget untuk. Tadi Bung Rocky bilang bahwa anak-anak muda zaman sekarang kurang berani itu. Tapi memang ada beberapa resiko yang mungkin ketika mereka seberani Anda, mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjara, mereka akan mendapatkan intimidasi dan lain-lain. Itu artinya berani yang seperti apa yang dimaksud? Apakah memang selantang Anda untuk bisa mendungu-dunguin orang atau seperti apa? Ini harus lebih dari saya kan. Umur kalian berapa? Umur saya 65 tuh.
Tapi saya masih naik Gunung Himalaya. Karena di situ diukur, berani nggak bertarung dengan alam. Saya pernah tersasar, kehilangan navigasi di ketinggian 6.500 meter dengan suhu minus 20. Lalu saya berpikir, mati nggak nih ya? Ya dengan sendirinya Anda di zoo itu ya mati udah. Tetapi Anda lawan rasa takutmu kan. Supaya saya nggak beku, ya cari apa? Saya kumpulin aja kotoran sapi, kotoran yak, binatang pandemi di Himalaya. Karena saya tahu bahwa otak saya mengatakan kotoran sapi itu memproduksi panas, biomasa. Jadi kumpulin aja, tidur di saya situ. Bau doang, tapi nggak mati kan. Anda wangi karena tubuhmu itu Anda balut dengan parfum. Parfum apa namanya? Parfum ketakutan. Jadi Anda wangi tapi penakut. Coba bayangin coba. Saya nggak terangkan sesuatu untuk menunjukkan apa yang menyebabkan Anda takut. Tetapi secara umum keinginan untuk berbeda itu yang Anda halangi. Saya terangin tadi dalam ilmu psikologi namanya fear of missing out. Takut ketinggalan. Kan itu dasarnya kan. Anda misalnya tiap hari handphonenya apa? Satu waktu orang ini, Pak Rocky handphonenya apa? Ngapain nanya merek handphone? Supaya sama dengan punya dia tuh. Padahal fungsi handphone saya bukan untuk selfie, tapi untuk naik gunung supaya dia kuat. Saya nggak peduli merek apa, yang penting saya bisa lempar. Kan itu maksudnya. Ini kenapa saya agak deg-degan ya? Oke, ada beberapa anggapan-anggapan dari ya netizen ya. Kalau kita melihat di sosial media bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu, bayangin, saya kondisikan dia untuk kembali itu namanya kepemimpinan. Tanpa disuruh dia terkondisi, merasa bersalah kalau dia Iya. Ada beberapa anggapan netizen yang menganggap bahwa anak-anak muda zaman sekarang Gen Z itu tidak seberani, katanya ya, tidak seberani teman-teman mahasiswa di era 98. Bisakah kita meng-compare itu, Bung Rocky? Teman-teman muda zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa di era sekarang dengan 98 misalnya, keberaniannya. Ada satu masalah, yaitu tuntunan teoritis, tuntunan filosofis. Dulu ketika Orde Baru sangat kokoh di akhir 80-an misalnya, tiap hari kita baca Marxisme, kita baca Madiun, materialisme dialektika universal. Madilog. Kita baca semua itu. Dulu nggak ada ChatGPT, nggak ada Google Translator. Kerjaan kita waktu mahasiswa nunggu teks semacam fax dari beberapa media asing, terutama di dekat rumah saya itu ada Hotel Indonesia, ada Hotel Presiden, ada Saripasi. Kita beberapa orang nungguin teletext masuk di situ dari Australia terutama, namanya Sydney Morning Herald. Penulis tetap di situ namanya David Jenkins. David Jenkins ini membongkar mana yaitu jadi kita tunggu tengah malam kita terus selipkan di kotak-kotak pos. Zaman itu masih ada kotak pos di Menteng Kebayoran, karena target kita ada kelas menengah. Kalau kelas bawah ya pasti nggak bisa baca. Jadi kita beroperasi sebagai kawang malam untuk mendistorsi informasi yang dikendalikan oleh Harmoko waktu itu, oleh Harmoko, Ali Murtopo. Jadi kita lakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan misalnya oleh pejuang Ceko itu yang kemudian dapat Nobel, Václav Havel. Anda tahu siapa Václav Havel? Ada yang tahu pasti itu. Yang mulai melakukan kegiatan subversi dengan mengedarkan paper-paper kritis itu, yang dari Prancis diterjemahkan dari bahasa Ceko, dari Inggris semacam. Nama gerakan itu adalah The Power of the Powerless. Samizdat bahasa Cekonya itu. Itu gerakan bawah tanah dari The Power of the Powerless,
tetapi dengan satu fungsi menciptakan paralel polis. Artinya politik yang membayang-bayangi politik formal. Nah, gerakan mahasiswa pedagogi itu lakukan hal yang seperti itu. Akibatnya kita terangsang untuk baca teori perubahan sosial, baca teori-teori kiri itu. Itu yang memungkinkan ada komunitas yang terpelihara, yang kemudian mengasuh mahasiswa saya atau junior untuk menjadikan mereka kader yang akan bertengkar di dalam perubahan politik. Itu yang terjadi. Jadi ada kader di situ tuh yang di brief dengan bagus, dengan metode berpikir keras tentang apa sih yang disebut revolusi, sambil putar lagu. Saya dulu putar lagu blues setiap malam, itu lagunya Tracy Chapman, On Revolution itu blues. Jadi kita dapat inspirasi di situ. Saya bolak-balik dari Jakarta, Bandung, ke Jogja. Kan di Jogja itu teman-teman saya ditangkap karena menjual buku-buku Pramudia Anantatur. Jadi kita menghidupkan pikiran itu karena bertemu dengan realitas. Itu soalnya. Itu bedanya dengan kalian sekarang tuh. Semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana, Dinda mendekat. Nunggu amplop, bukan nunggu pikiran. Itu kira-kira. Jadi inspirasi ini saya cuma cerita inspirasi itu cerita 40 tahun yang lalu. Jadi kita bisa mengulangi sejarah di dalam metodenya. Itu maksudnya tuh. Tentu isunya beda itu. Anda mungkin sekarang nggak perlu terjemahin lagi, dengan satu kali pencet Google selesai, semua pertanyaan bisa dijawab oleh ChatGPT. Jadi sekali lagi anak-anak Madiun, supaya Anda tidak diselewengkan pikiran Anda oleh para birokrat atau politisi kampret ini, letakkan pikiranmu di dalam garis sejarah yang kau pilih. Salah nggak? Ada soal. Yang penting kau punya pilihan. Nanti diuji di dalam course waktu. Apakah yang Anda pilih itu memungkinkan Anda bangga bahwa Anda pernah eksis sebagai anak muda? Pertanyaan, pernah nggak Anda mengatakan saya pernah eksis sebagai anak muda itu? Nah, itu pertanyaan filosofis buat teman-teman di Jumat Barokah ini.